tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi? Lubang semut aja kena, Pak. Hebatnya orang bikin berita, itu yang bikin ketawa-ketawa, Pak. Kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Udah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup. Al-Mahdi itu berarti orang yang diberi hidayah. Al-Mahdi berarti sosok yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau disebut Al-Imam Al-Mahdi, maka maknanya imam yang di-guidance, yang dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qalbunya. Karena dalam hadis dikatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya cukup Pak. Kalau mau benerin sebelum ngaji ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kalbunya. Maka kajian-kajian Al-Mahdi harus menyesuaikan dengan prinsip kemahdian, bahwa Al-Mahdi ini dia bergerak dengan kalbunya, bukan bergerak dengan ra'yunya. Ra'yu artinya pikiran. Kalau pikiran bisa cocok-cocokan, ya, dicocok-cocokkan dengan teori ini, teori itu, bukan berdasarkan gerak yang ada di dalam kalbunya. Ini dua hal yang berbeda, ya. Hari ini banyak orang yang halu, atau banyak orang yang ngaku-ngaku pergerakannya pergerakan Al-Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi itu orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku, karena dia dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Daud nulis satu bab khusus mengenai Kitabul Mahdi, bab mengenai Al-Imam Al-Mahdi. Nah, ini saya bacakan beberapa hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Seandainya dia tidak tersisa lagi di bumi ini, di dunia ini, kecuali satu hari saja, la tawwalallahu dzalika al-yawm. Sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut. Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti. Sampai Allah mengutus pada hari tersebut rajulan minni, seseorang laki-laki, minni, dariku. Dalam riwayat ini ditambahkan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Apa arti ahlu bait? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait itu yang inti. Jadi ada ahlu bait secara umum, istri-istri Nabi, begitu juga Bani Hashim. Tapi ada ahlu bait yang khas, anak-anak Rasulullah
mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Maka dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah Utsman, Ali. Terkhusus untuk Sayyidina Ali karena dari beliaulah bersambung nanti zuriat Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Ya, ini kekhususan bahwa Nabi tidak punya anak laki-laki, maka anaknya dari jalur perempuan. Sayyidina Ali punya anak Hasan Hussein, dan Nabi SAW sangat mencintai mereka. Jadi Ahlul Bait yang khas disebut Nabi siapa? Khadijah, Fatimah, Hasan Hussein dan Ali. Ini yang disebut Ahlul Bait. Zuriat Sayyidina Hasan dan Hussein, mereka lah yang disebut dengan zurriyah, keturunan Ahlul Bait. Ini secara harfiah. Oleh karena itu, di akhir zaman yang tidak percaya dengan zuriat Nabi, bahwa masih ada zuriat Rasulullah SAW, dipastikan mereka adalah musuh-musuh daripada Al-Imam Al-Mahdi. Berarti mereka masuk kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok apa namanya? Khawarij.